Selamat pagi. Merdeka? Merdeka. Merdeka? Merdeka. Ya. Kami sangat berterima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah datang tepat waktu, karena ini merupakan penghormatan kita bagi Allah yang menginisiasi dan mengadakan ibadah ini. Sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur hanya karena anugerah-Mu saja kami dapat hadir di tempat ini. Kami bersyukur juga karena pada hari ini kami dapat berbakti bersama-sama tepat pada ulang tahun negara kami yang ke-80. Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami kepekaan untuk dapat mendengar suara Tuhan, dan biarlah kami dapat memfokuskan hati kami, pikiran kami, tindakan kami, perkataan kami, semua untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sebagai rasa cinta kepada bangsa kita, mari kita menyanyikan lagu-lagu nasional sebelum kita memulai ibadah ini. Ada beberapa lagu yang akan kita medley, kita nyanyikan bersama, mari kita nyanyikan. Tanah tumpah
Merdeka. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan melihat pembacaan teks proklamasi dan menyanyikan Indonesia Raya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Nah, kita bersyukur karena pada hari ini, ya, kita perlu bersuka cita ya, karena hari ini tepat umur 80 negara kita. Dan negara ini memberikan kepada kita kebebasan untuk beragama dan beribadah. Kita bersyukur karena itu. Dan jemaat sekalian, ibadah ini terselenggara atas pengakuan bahwa hanya Tuhan saja, Allah pencipta langit bumi yang menyertai kita, dan kasih setianya melimpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kasih setianya juga turun atas kita sekalian. Amin. Mari kita puji Dia, Allah pencipta langit dan bumi itu. Allah yang luar biasa, yang menyertai seluruh dunia dan juga bangsa kita. Mari kita angkat pujian baginya, karena tidak ada yang dapat menghalangi kita memberikan pujian untuknya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, sebelum kita masuk lebih lanjut di dalam ibadah ini, mari kita menenangkan hati kita. Kita akan berdoa pengakuan dosa. Saya memberikan kepada jemaat kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Akuilah dosa saudara di hadapannya Allah yang kudus. Mintalah Dia membukakan hal-hal apa yang menjadi halangan hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Engkau yang tahu kedalaman hati kami. Kami ingin menyerahkan seluruh hidup hati kami ke dalam tangan-Mu. Engkau sucikan, Engkau murnikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, dengan bersatu hati kita datang kepadanya dan kita akan menaikkan litani pengakuan dosa sebagai warga negara Indonesia. Saya akan membacakan litani ini dan jemaat merespon seperti yang tertera di layar. Tuhan, saat ini kami datang sebagai umat-Mu dan sebagai warga negara Indonesia, mengaku dan memohon pengampunan-Mu, karena kami sebagai warga negara Kristen kurang berkontribusi bagi kemajuan negara kami. Serta dengan sadar maupun tidak, kami melakukan hal yang merugikan negara dan bangsa. Tuhan, ampuni kesalahan kami. Kami kurang mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa. Kami kurang peduli dengan lingkungan. Kami kurang bersahabat dengan tetangga dan warga, baik sesama anak Tuhan maupun yang beragama lain. Kami juga kurang mensyukuri kemerdekaan yang diperoleh dengan peluh dan darah penuh perjuangan oleh para pahlawan pendahulu kami. Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Tuhan, kami juga datang sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau anugerahkan keselamatan. Kami mengaku kami lebih suka terkekang oleh rantai dosa daripada merdeka dari ikatannya. Ampuni kebodohan kami yang tidak rela melepaskan nafsu dan kehendak duniawi yang menjauhkan kami dari-Mu. Tuhan, ampunilah dosa kami. Kami mengaku kami sering takut dan enggan memberitakan kemerdekaan atas dosa kepada orang lain. Berikan kami keberanian dan hati yang penuh kasih bagi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, mampukanlah dan berikan kami kekuatan untuk menjadi saksi-Mu. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita menyanyikan lagu ini sebagai doa bagi bangsa kita. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
Jemaat sekalian, berbahagialah kita yang sudah menerima anugerah dari Tuhan. Seperti yang tertera di dalam Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oleh karena itu, Allah mau supaya kita hidup sesuai dengan kemerdekaan yang sudah Dia berikan. Mari kita membaca bersama-sama Galatia 5 ayat 1 sebagai komitmen kita. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji Tuhan. Saudara percaya Allah menyelamatkan kita? Kebangkitannya itu menyelamatkan kita. Ia menang atas maut, Ia menang atas iblis, Ia menang atas semua yang jahat. Kita sudah merdeka karena Dia. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita katakan Allah bangkit. Allah menyerahkan musuhnya. Dan kita bisa hidup dalam kebenarannya. Amin. Kalau kita menyanyi Allah bangkit bersoraklah, kita katakan hey dengan mengangkat tangan. Kita coba. Allah bangkit bersoraklah. Hey. Allah bangkit bersoraklah. Hey. Waduh, ini ruangan kecil saudara. Saya lihat ini sudah ada lautan merah putih. Itu berarti semangat kemerdekaan, semangat dari Tuhan kita yang sudah merdeka itu harus diberikan full power, ya, kekuatan. Allah bangkit bersoraklah. Hey. Allah bangkit bersoraklah. Hey. Mari kita nyanyikan. Allah bangkit bersoraklah. Hey. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dikalahkan, umatnya dibebaskan.
semangat kemerdekaannya luar biasa. Kita dapat merdeka itu karena kesetiaan Allah dan karena kebaikan Tuhan. Mazmur 100 ayat 5 itu berkata, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Itu pengingat bagi kita bahwa Allah itu sejak penciptaan sampai sekarang, saat detik ini dan sampai nanti selama-lamanya, sampai dunia berakhir, itu Dia tetap setia kepada kita. Jemaat, saya akan mengajarkan sebuah lagu baru yang kata-katanya dari Mazmur 100 ayat 5 ini. Saya akan menyanyikan satu kalimat dan kemudian jemaat meniru dibantu oleh para singer. Bisa? Bisa ya? Tuhan Kau baik, rahmat-Mu kekal selamanya. Tuhan Kau baik, rahmat-Mu kekal selamanya. Sekali lagi, Tuhan Kau baik, rahmat-Mu kekal selamanya. Tuhan Kau baik, rahmat-Mu kekal selamanya. Semua suku dan bangsa di dunia, dari dahulu sampai selamanya. Semua suku dan bangsa di dunia, dari dahulu sampai selamanya, memuji-Mu. Haleluya, haleluya. memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Menyembah-Mu sebab Kau Tuhan. Menyembah-Mu sebab Kau Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik. Ya, lagunya baru tapi tidak susah. Mari kita nyanyikan bersama. Jemaat berkata kepada sebelahnya, Tuhan baik bagimu. Tuhan baik bagimu. Tuhan baik bagimu. Tuhan baik selamanya, selamanya.
senama hati persilahkan duduk kembali. Kasih setia dan rahmat Tuhan selalu ada bagi kita. Walaupun kita tidak setia kepadanya, dia tetap setia. Walaupun kita tidak peduli dengannya kadang-kadang dalam kesibukan kita ya, tetapi dia selalu peduli dengan kita. Kadang-kadang kita pun juga di dalam hidup itu melenceng ke kanan dan ke kiri. Kita perlu kembali kepada Tuhan. Kita perlu kompasnya. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apabila saudara merasa jalannya sudah gak lurus, belok kanan atau belok kiri, ingatlah ayat ini. Kembalilah kepada firman Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa menolong kita meluruskan jalan kita, kembali ke jalan yang benar. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai persiapan kita untuk mendengarkan firman-Nya. kasih Tuhan di dalam kehidupan kami yang luar biasa. Lebih daripada apa yang bisa kami doakan dan pikirkan, Engkau memberikannya kepada kami. Menuntun perjalanan kami dari setiap hari, minggu, bulan hingga tahun, kami melihat kasih setia Tuhan tidak hanya setia di dalam kehidupan kami, tapi selalu baru setiap harinya. Terima kasih Tuhan karena Engkau boleh membawa kami kembali beribadah di hari yang istimewa, karena kami juga mengingat 80 tahun perjalanan Engkau sudah menuntun bangsa ini sampai dengan saat ini. Kami percaya itu karena Tuhan yang juga menolong menyertai bangsa kami Indonesia ini. Dan
kami juga percaya bahwa Kristus Tuhan kami yang sudah rela meninggalkan surga yang mulia, datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa untuk merengkuh kami kembali di dalam sebuah relasi kasih yang sejati, mati, menebus dosa, bangkit dari kubur, naik ke surga, mengutus Roh Kudus-Mu. Di dalam Engkaulah kami punya kepastian akan pengharapan kehidupan yang kekal kelak, tetapi di dalam Engkau juga kami menemukan arti hidup yang sejati. Bahwasanya hidup kami bukan tentang kami lagi, tapi tentang Yesus Tuhan kami yang kami sudah terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Karena firman Tuhanlah kami bisa menjalani kehidupan di tengah dunia yang gelap ini. Mungkin kami seringkali merasa tidak penting firman Tuhan. Tapi percaya atau tidak, kami hari ini bisa hidup karena firman-Mu yang menolong kami, menopang kami, menghibur kami, bahkan menegur kami. Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang sangat terbatas dan berdosa ini, mampukan dia untuk menyampaikan isi hati Tuhan berdasarkan kebenaran kitab suci. Dan kami yakin, percayalah Roh Kudus yang tidak dapat kami lihat dengan mata jasmani hari ini hadir di tempat ini, hadir dalam hati dan pikiran kami. Tolonglah mampukan kami untuk mengerti firman dan mampukan kami untuk melakukan apa yang kami mengerti. Ini doa kami Tuhan, kiranya Injil Kristus diberitakan sejelas-jelasnya, nama-Mu ditinggikan, dimuliakan di atas segalanya. Ini doa kami demi Kristus Tuhan, firman yang hidup, gembala yang baik Tuhan, yang Juru Selamat manusia. Satu-satunya kami sudah berdoa dan memohon. Amin. 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 Shalom buat kita semua. Selamat pagi, selamat merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang hari ini kita rayakan. Dan saya salah kostum ya, minta maaf ya. Tadi minta pecinya habis ya. Apa ya, tapi percayalah bahwa merah darahku, putih tulangku. Ya. Hari ini kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan. Oke, temanya adalah merdeka dari nabi dan guru palsu. Mari kita langsung saja membuka Alkitab kita, sudah di 2 Petrus pasal 2. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang di atas itu sampai 22 ya. Tapi nanti kita akan membaca saja sampai ayat 11 ya. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Oke, sudah menemukan? Yang sudah menemukan bantu saya katakan amin. Saya masih menunggu ya, mungkin ada yang kesulitan ya. 2 Petrus itu di belakang kitab Kejadian ya. Jadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, terus ya seru sampai di belakang ya. Matius, Markus, Lukas, terus ya 2 Petrus pasal 2. Yang sudah menemukan katakan amin. Oke, mari kita membacanya ya. Saya akan membacakan buat kita semua. Bapak Ibu sekalian bisa menyimaknya di kitab masing-masing. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jadi pasal 2 ayat 1 itu dimulai dengan ada diksi nabi palsu, lalu kemudian ada guru palsu ya. Nanti kita akan mencoba untuk memahami bagian ini. Mereka akan memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Saya ulang kalimat ini ya. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ya tadi kan saya baca nggak ada nafas ya, kan panjang terus ya, karena memang Petrus menekankan tentang bagaimana Tuhan menghukum guru-guru palsu itu dengan gambaran banyak sudah. Dari gambaran ayat 4,
tidak menyayangkan malaikat yang berbuat dosa, ayat yang kelima menyayangkan dunia purba, ayat yang keenam membinasakan kota Sodom dan Gomora, ayat yang ketujuh menyelamatkan Lot, lalu terus menerus sampai dengan ayatnya yang ke-9, maka nyata. Ya, 9 ya. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan, padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Kenapa saya tadi mengulang beberapa kata? Karena begitu sangat seriusnya masalah ajaran-ajaran sesat. Begitu sangat seriusnya. Dan pada waktu Petrus menuliskan hal ini, itu menekankan tentang berbagai macam sejarah di masa lalu yang Tuhan itu tidak lalai dan tidak akan lepas dari bagaimana dia itu melihat para guru-guru dan nabi-nabi palsu. Jadi intinya adalah ini bukan masalah sepele, ini bukan masalah gampang gitu. Ini bukan masalah remeh-temeh recehan. Ini masalah yang sangat penting karena kesesatan itu membuat banyak orang hari ini tidak lagi menyembah Tuhan atau menyembah Tuhan buatannya sendiri. Ya, Tuhan buatannya sendiri. Ada seorang tokoh ateis namanya Ludwig Feuerbach. Orang ini mempunyai sebuah konsep tentang Tuhan, itu gambarannya adalah bahwa Tuhan adalah sebenarnya imajinasi yang tidak pernah ada, yang dibuat oleh manusia yang percaya tentang Tuhan dengan membuat sebuah proyeksi sifat Tuhan dengan keinginan dan kebutuhan manusia. Ya kurang lebihnya begini. Menurut Ludwig Feuerbach, kalau ada manusia percaya ada Tuhan, Tuhan itu kan punya sifat. Jadi manusia sebenarnya sedang menciptakan sebuah sosok imajiner yang dipanggil nama Tuhan dengan sifat-sifat tertentu untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dirinya. Contoh, jadi kalau ada Tuhan yang disebut oleh orang yang beragama Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kasih, menurut Ludwig Feuerbach nggak ada Tuhan yang Maha Kasih. Yang dibutuhkan manusia adalah kasih. Maka ketika di dunia ini dia tidak menemukan kasih, dia mencoba menciptakan wujud Tuhan yang penuh kasih, supaya waktu di dunia dia tidak mendapatkan kasih dari manusia, dia mendapatkan kasih dari Tuhan. Kalau ada orang beragama mengatakan ada Tuhan yang berkuasa, enggak ada Tuhan yang berkuasa. Yang ada adalah manusia itu pengen berkuasa, lalu kemudian menciptakan wujud imajiner yang katanya Tuhan berkuasa, padahal manusianya yang mau berkuasa. Tapi fun fact-nya sudah, ya, believe it or not, this is true. Ini benar sudah. Ya, enggak semuanya tentu, tapi ngelihat faktanya begitu. Berapa banyak orang hari ini atas nama Tuhan merenggut kekuasaan seperti ayat firman Tuhan ini. Ya, ada satu pendeta di Amerika sana, ya bicara kepada semua anggota gerejanya. Tadi malam saya baru berdoa, saya diajak oleh Tuhan makan malam bersama dengan Allah Tritunggal. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang makan bersama, sudah dinner. Saya dalam hati pengen nanya menunya apa. Ya. Saya khawatir Yesus sukanya soto atau apa ya gitu ya. Makan bersama, setelah dia selesai dia mengatakan kepada saya bahwa saya harus membuat teman-teman jemaat sekalian mengumpulkan uang. Supaya saya pada waktu pelayanan harus punya private jet. Alasannya adalah waktu saya pergi pelayanan dengan pesawat domestik, maka kuasa kemuliaan saya itu bisa dipengaruhi oleh orang berdosa. Jadi orang-orang berdosa bisa merenggut kemuliaan kuasa saya, sehingga Tuhan mengatakan harus kumpulkan uang buat beli private jet. Pertanyaannya, dibeliin gak sama jemaatnya? Dibeliin sudah, dibeliin. Ya, saya gak tahu kalau hari ini saya ngomong beli private jet, Anda mau beliin gak? Dibeliin sudah, dibeliin. Dan konon faktanya adalah ketika berjalan dengan waktu, orang ini kemudian kena pihak berwenang. Awalnya dari mana? Dari bayar pajak sudah. Lalu kemudian punya usut, ternyata semua dana charity-nya dipakai untuk kesenangan dirinya sendiri. Tapi ini gambaran yang sederhana dengan Ludwig Feuerbach mengatakan Tuhan benar kan? Benar, gak ada Tuhan yang Maha Kuasa tuh gak ada. Yang ada adalah manusia pengen berkuasa, menggunakan jubahnya Tuhan supaya merenggut keuntungan. Sehingga dalam psikologi agama, orang itu berhenti bernalar ketika ngomong tentang hal mistik. Ya, sepintar apapun manusia, begitu sudah masuk ke dalam dunia mistik, nalarnya berhenti. Ada satu orang teman saya sudah, lulusan Amerika sudah, sipil, bangun gedung sudah. Suatu kali dia punya proyek,
Dia proyek bangun sebuah tempat gedung, lalu kemudian pada waktu akan membangun, tetangga sama karyawannya buru-buru ngomong begini, Pak ini sebelum kita bangun kita harus buat sesembahan dulu. Jadi kan orang Amerika ya, belajar Amerika dia bilang enggak lah gue gak percaya gitu-gitu mah. Gak percaya lah udah bangun aja kita ukur dengan sedemikian. Dilakukan, diukur segala macam. Setiap kali dia buat tonggak pilar ke atas, gak lama kemudian pilarnya bengkok. Terus dia ngukur lagi apa yang salah. Dengan semua kemampuannya dia ngukur, bener kok, ayo bikin lagi, dibikin lagi. Gak lama bengkok lagi, miring lagi. Lalu kemudian tetangganya udah bilang, udah bilang gak apa-apa, udahlah kasih aja lah sesembahan, taruh sesuatu. Begitu ditaruh sesuatu, bener sudah, jadi. Pada saat itu jadi semuanya, si orang yang dari Amerika ini berpikir, gile kok bisa begini ya, bisa begini ya. Sejak saat itu nih orang pergi kemana? Ke Banten sudah, ngapain? Meditasi, masuk goa sudah. Dia punya 2 harimau putih di rumahnya, rumahnya gede banget. So. Dia punya 2 harimau putih, ada ular panjang banget dari ujung sana sampai ujung sini. Jalan-jalan di rumahnya. Masalahnya adalah yang lihat itu ular cuma dia. Ya, yang lain gak bisa lihat, gak bisa lihat. Tapi bagi dia itu sebuah kepercayaan. Jadi manusia sampai kepada satu bidang hal yang mistik. Berhenti, nalarnya berhenti. Makanya gak aneh gitu loh. Kalau orang-orang tertentu dengan desakan tertentu, datang ke dukun, datang ke ini, gak ada masalah sudah. Nah inilah bagian yang membuat kita tuh belajar. Bahwa kita butuh sebuah gambaran standar kebenaran. Karena kalau enggak kita kan diombang-ambingkan. Nah saya gak tahu saudara sekalian pernah dengar cerita saya atau enggak. Ya waktu saya Kristen SMA, saya ini pengen lulus sekolah tapi gak pengen belajar. Oke ya, gak pengen belajar. Jadi kami berlima teman-teman cari dukun. Setelah semua deal harga, saya ngomong sama papi mami saya, mau belajar bersama sama teman-teman. Jadi saya bawa baju, saya nginep. Ya, saya ingat banget tuh Sabtu, Minggu, terus Senin. Jadi setelah ke dukun kita ke dugem, nah besoknya ujian. Oke? Jadi setelah ke dukun itu kita tuh dimandiin di sebuah kolam. Bukan kolam ya, apa namanya? Oh, pokoknya masuk lah, wah itu dinginnya minta ampun, udah gitu bau jigong. Karena disembuh, gitu. Gak apa-apa lah, tahan-tahanin, yang penting lulus, gak usah belajar. Ya. Singkat cerita kami dikasih jimat, setelah itu ke dugem, Seninnya ujian. Dan saya ingat sekali setiap kali waktu mau ujian, belnya bunyi 2 kali. Yang pertama itu lembar jawaban, soalnya belum. Begitu lembar jawaban dibagi, saya nggak lihat soal, saya isi semuanya. Begitu lembar soal dibagi, saya ngumpulin. Keren nggak? Begitu selesai, setiap ujian saya begitu. Oke, nah ini saya selalu senang kalau udah bagian ini. Kita tebak-tebakan, oke? Yang jawabannya benar dapat door prize nanti dari Pak Emil. Oke, saya lulus nggak? Ya, saya lulus nggak? Ujian itu. Ya, lulus gak? Ya, nanti minta voucher ya sama Pak Emil ya. Ya betul, jawabannya lulus ya. Bukan cuma saya doang, tapi 5 teman saya semuanya lulus. Keren gak? Karena dukun luar biasa. Ada yang mau nomor teleponnya? Dukun luar biasa sudah ya. Akhirnya kita kesengsem, kita datang lagi sama nih dukun. Nah saya inget banget setiap kali kita datang, si mbah dukun selalu nanya begini. Nah, agamanya apa? Teman saya, oh saya Buddhis mbah, kelenteng ya, yang rajin ya kelentengnya. Kamu? Saya Muslim mbah, saya Islam. Oh masjid, jangan lupa sholat, ya rajin sholat. Kamu apa? Kristen. Oh ya gereja ya, gereja ya. Doa sama Yesus. Yang sering doa ke gereja, sering. Pelayanan enggak? Enggak. Ya pelayanan, ayo pelayanan. Gitu. Wah ini saya bilang, wah ini keren banget nih mbak dukun. Terus dia bilang gini. Ke gereja boleh, ke sini juga boleh. Karena saya ini pengen nolong orang-orang seperti kamu. Yang penting itu saya kan berbuat baik. Sudahlah, semua agama itu kan sama. Kita kan punya satu Tuhan. Ya kamu sebutnya Yesus, saya Allah. Yang sana ngomong apa? Tian Kung. Ya udah sama, ini cuma beda nama saja. Ini sama seperti gini loh, saya punya anak saya tuh ada Agus, ada Siswanto, ada macam-macam. Tapi kan bapaknya cuma saya satu. Sama lah, Tuhan itu semuanya sama satu. Gak apa-apa, ke gereja boleh, ke sini boleh. Saking kesengsem sama Mbak Dukun. Saya tuh punya konsep bahwa semua agama itu sama saja. Jadi waktu Anda berpikir tentang kesesatan, masalah utama kesesatan adalah ketika sesuatu hal yang terjadi atas nama kebaikan, itu lebih penting daripada sebuah kebenaran. Pak gak penting belajar agama Pak, gak penting belajar doktrin itu gak penting, yang penting itu kebaikan.
Percuma Pak, Bapak lihat tuh pendeta-pendeta S1, S2, S3 Pak. Lihat bayangin Pak, udah doktor teologi Pak, selingkuh sama sekretarisnya Pak. Buat apa Pak belajar kebenaran, buat apa? Yang penting itu Pak, kita itu memberi, membantu. Nah ini bahaya saudara. Karena ada banyak orang hari ini terjebak di dalam sebuah pemahaman, yang penting adalah sebuah perbuatan, tindakan. Saya disclaimer on dulu ya, saya bukan ngomong kasih itu gak penting, enggak. Tapi kasih tidak bisa disebut kasih tanpa kebenaran. Karena kasih bukan hanya sekedar tindakan yang kelihatan, karena setiap tindakan muncul dari sikap hati. Maka saya mau mulai dengan kalimat ini. Kita baca ya, 1, 2 ya. Kasih tanpa kebenaran apa? Kebenaran, arogansi. Ada banyak orang hari ini bicara kebenaran tapi gak ada kasih. Semuanya ditunjuk-tunjuk. Manusia berdosa, harus bertobat. Ada begitu. Tapi tanpa sebuah dorongan kasih. Itu jadi apa? Jadi arogansi. Sudah arogansi. Beberapa waktu yang lalu, tidak lama saya nganter anak saya operasi di Pineng. Saya sama supir taksi, supir Grab, saudara. Kita ngobrol. Ya, saya tanya, do you believe in God? Dia tersenyum sama saya. Dia ketawa. Hah? God? What kind of God that you want to believe? You know what? God is, for me, God is, if you have money, you are God. So if you have money to give it to me, so you are my God. As simple as that, saudara. As simple as that. Sesederhana itu. Buat saya adalah apa yang bisa jalan jadi sama saya, mengubahkan hidup saya, mencukupkan kebutuhan saya, itulah Tuhan. Jadi ada banyak orang hari ini terjebak dengan sebuah gambaran. Gak perlu agama, gak perlu doktrin, gak perlu. Yang penting hidupmu itu apa om? Apa hidupmu itu? Kalau kamu itu punya kebenaran, lihat di sono di Sukabumi, di mana lagi tuh? Di Kalimantan, di mana? Orang-orang yang merusak gereja, membubarkan persekutuan Kristen itu bukan orang yang gak beragama, orang yang beragama. Lihat ya, konsepnya begitu. Maka sadar atau tidak, di tengah-tengah kebineka tunggal ikaan Indonesia, kita ini terjebak dalam sebuah pola kesesatan. Apa itu? Toleransi tanpa batasan. Karena tanpa batasan jadi bablas. Akhirnya apa? Pancasila. Agamamu apa? Pancasila. Semuanya saya terima. Kamu mau Yesus? Yesus versi yang mana? Saya percaya. Ya, kan pernah dengar ya, ada seorang AI yang buka toko di Pasar Atom. Orang Kristen nih, sungguh-sungguh pelayanan luar biasa. Dikunjungi sama pendetanya kan. Ada yang pernah dengar ceritanya? Lu ngomong, saya mau doain ya AI, boleh gak? Oh boleh, saya masuk ke dalam. Kaget pendetanya. Lihat di dalam, waduh, ada patung Yesus, sebelahnya Sai Baba, sebelahnya Kuan Im, waduh, semua Buddha, semuanya lengkap itu loh. Terus tanya, ini kan orang Kristen, kok banyak patung begini? Gini loh pastor, ini kan toko, kita butuh cuan. Kalau kita butuh cuan gak apa-apa, Tuhan yang mana aja saya sembah supaya mereka kerjasama memajukan toko saya. Majukan toko saya, yang penting yang mana aja gitu loh. Gini kalau ngomong tentang Yesus nanti di gereja, ini toko. Ini toko-toko itu butuh cuan. Yang mana yang jalan, yang mana bisa masuk. Masuk Pak Eko. Gitu loh. Udah gak peduli lagi. Nah orang terjebak dalam gambaran ini. Maka orang pada ngomong tentang kasih, udah antipati. Maka dalam konteks itulah Petrus menjelaskan hal ini. Pengajaran sesat melahirkan perbuatan yang berorientasi pada diri sendiri. Jadi ada beberapa catatan yang menarik dengan gampang, dengan sederhana. Yang pertama adalah kedatangan guru dan nabi palsu. Dan Petrus dengan cermat mengatakan sebagaimana nabi palsu dahulu. Karena memang tidak lagi nabi pada zaman yang enggak ada. Yang adalah fungsi kenabian. Jadi nabi dan guru itu punya sebuah kesamaan. Kesamaannya adalah menjadi representasi Tuhan untuk menyampaikan firman. Sama seperti waktu saya ngobrol bicara di sini di depan ini. Saya menjalankan fungsi kenabian. Yaitu menjalankan apa yang firman Tuhan katakan dari Tuhan melalui kitab suci kepada jemaatnya. Nah guru palsu pada saat itu sudah muncul, mengajarkan kesesatan dengan apa? Dengan ciri-ciri yang ada, nomor 3. Nanti kita akan coba lihat beberapa hal cirinya. Tapi yang kedua adalah penting, kenapa? Karena pada waktu Petrus mengatakan guru palsu itu sudah datang, Tuhan itu tidak lalai. Tuhan itu bukan diem, enggak. Dia mengizinkan hal itu terjadi. Tapi hukuman untuk para guru dan nabi palsu itu sudah muncul. Makanya di dalam ayat 1 dan 2 ada kalimat begini. Memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Lihat kalimatnya ya. Bahkan mereka akan menyangkal, denial. Penguasa yang telah menebus mereka. Dan kalau kita bandingkan ayat 1 dan 2 dengan ayat 22, kalimatnya begini. Cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu.
Jadi dari 2 kalimat ini saya sudah mendapatkan pesan. Apa sih Pak pengajaran sesat? Yang mana Pak pengajaran sesat? Terlalu banyak Pak. Tapi ciri yang Petrus sampaikan sederhana. Yaitu ketika ajaran itu hanya membuat fokus kepada diri sendiri. Fokus kepada diri sendiri. Gini ya, saudara sekalian, mungkin ada beberapa orang datang kepada Tuhan karena kebutuhan bisnis. Ada orang datang kepada Tuhan karena urusan kesehatan. Sekali lagi saya tidak mau menjadi hakim dan mengatakan, udah Pak kita kan juga butuh doa sama Tuhan. Ini masalah ekonomi lagi susah Pak. Ya, walaupun IHSG itu all time high Pak, 8.000. Tapi cuma saham-saham yang nggak tahu lah, nggak jelas juga ini mau sampai kapan. Tapi ekonomi lagi capek Pak, lesu Pak. Ya. Di GM, Galaxy Mall Timur, karena saya tinggal di Timur, Zara tuh tutup. Terlepas dari strategi marketing dan lain sebagainya, ini bunyi ke tempat orang-orang tuh udah mulai, wah ini bahaya nih. Ini bahaya nih. Kemampuan manusia untuk belanja itu semakin berkurang sudah. Bukan belum lagi ngomong pengangguran tingkat tinggi. Wah luar biasa, orang sampai waduh di berita itu orang sampai sikut-sikutan. Supaya bisa dapat pekerjaan ini gak gampang. Lalu kita butuh Tuhan. Gak salah sudah. Pada waktu kita datang minta kepada Tuhan, gak ada yang salah. Tapi pada waktu pengajaran sesat itu memenuhi pikiran kita kemudian tanpa sadar mengklaim sesuatu dan meminta Tuhan versinya gua untuk menunjukkan dan melihatkan apa yang saya inginkan. Saya pernah khotbah di sebuah gereja GKI ya, Gereja Karismatik Indonesia. ya, setelah selesai khotbah datangin satu orang tante, datang sambil nangis. Saya bilang, Pak saya sudah dengar tadi khotbah Bapak. Terus tiba-tiba saya teringat Pak, pernikahan saya Pak. Kenapa? Saya menikah baru 2 tahun kami bercerai. Ini orangnya udah paruh bayar. Terus ada apa? Apa yang bisa saya doakan Tante? Tapi pada waktu saya nikah ada 3 hamba Tuhan besar Pak yang mendoakan pernikahan kami Pak. 3 hamba Tuhan besar ini sepakat semua resonansi mengatakan bahwa ketika Anda menikah Tuhan tidak akan pernah memisahkan engkau sampai habis nafasmu. Engkau berdua akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi tahun kedua cerai. Ini dia. Pertanyaannya adalah yang salah yang mana? Saya dalam hati udah tahu jawabannya. Ya, berarti yang 3 itu nabi palsu. Gitu kan. Yang 3 nabi palsu. Menubuatkan sesuatu yang kemudian tidak terjadi. Sederhana. Tapi bagi beberapa orang gak sesederhana itu. Kenapa? Ini masalah rasa. Sama pada waktu ada seminar apologetika. Who made God? Siapa yang menciptakan Tuhan? Argumentasi A, B, C semua selesai. Begitu selesai turun ditanya sama seorang pasutri. Tanya Tuhan itu ada atau enggak? Pertanyaan dia itu bukan pertanyaan argumentatif. Bukan. Karena waktu saya tanya kenapa kamu tanya begitu, dia ngomong saya punya 2 anak, dua-duanya autis. Kalau memang Tuhan itu ada, kenapa hal itu terjadi pada saya? Enggak gampang loh, sungguh enggak gampang. Tapi orang yang masuk dalam ajaran sesat, lalu kemudian tidak bisa menerima fakta demikian. Karena dia terus berpikir bahwa ketika saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ini untuk memenuhi hawa nafsu saya. Mungkin bagi beberapa orang ini enggak terlalu penting. Tapi kata heresis di sana adalah knowledge, pengetahuan ya, yang diukur dengan kemampuan manusia, measured by the human being and rejecting the divine truth. Orang yang kemudian hanya mengambil sesuatu seperti yang dia mau, lalu kemudian menolak yang bukan bagian dia. Jadi sesat itu bukan berarti kamu itu nggak ngerti apa yang kamu pahami, enggak, kamu ngerti. Tapi pada saat yang sama kamu menaruh tanganmu, kakimu di tempat yang lain. Seperti dukun tadi, gak apa-apa ke gereja, gak apa-apa. Ke masjid, gak apa-apa. Tapi datang ke saya ya, datang ke saya. Karena saya melakukan sebuah kebaikan buat kamu, kenapa kamu menolak kebaikan? Gak apa-apa. Maka sekali lagi isu toleransi di Indonesia ini dibutuhkan. Kenapa? Karena kita itu butuh perbedaan supaya bisa mentoleransi teman kita, saudara kita, sebangsa setanah air. Kita gak bisa terus tiba-tiba keluar bilang begini, enggak gue sama lu sama, enggak. Di sana itu kalau percaya Yesus masuk neraka. Di sini kalau enggak percaya Yesus masuk neraka. Pertanyaan Yesus yang mana? Beda gak? Halo? Beda gak sih? Beda, enggak cuma sekedar oh saya Yesus kamu Isa Al-Masih. Berarti kita sama. Enggak, kan kadang-kadang kita
Gelus dada ya, itu ada satu bapak tuh dari India. Bapak Zakir yang gak pernah turun, naik terus. Dengar khotbahnya gitu, ngapain sih kok khotbahnya dakwah agamanya aja gitu loh. Gak usah senggol-senggol kiri kanan. Kenapa? Ini menciptakan sesuatu yang kita kemudian merasa, oh ini harusnya sama. Kalau memang sama, kok ceritanya beda? Berarti harus ada yang salah. Enggak gitu Bung, enggak. Pandangan itu harus berbeda. Karena dia berbeda, kita saling menghormati. Coba lihat kiri kanannya, ayo saling menghormati. Kasih tahu kanan. Loh bener loh. Kesesatan itu adalah ketika kita berpikir semuanya harus sama. Satu itu uniformity, uniform. Semua harus seragam. Enggak Bung. Kesesatan itu dimulai dari sebuah cara berpikir bahwa semuanya itu benar. Ketika engkau mengatakan semuanya itu benar, pada saat yang sama kemungkinan semuanya itu salah. Jadi kalau kita mulai bagian dari konteks ini, maka ciri-cirinya menyangkal penguasa. Menyangkal tentang keberadaan ilahi yang ada di sana. Yang kedua adalah hidup dalam hawa nafsu. Jadi kalau hidup dalam hawa nafsu dan menyangkal penguasa, pesannya apa sih? Pesannya adalah karena dia tidak percaya Tuhan, yang jadi Tuhan dirinya sendiri. Tuhan diri sendiri. Soalnya saya nggak tahu berapa banyak dari kita mungkin terjebak dalam ajaran sesat dalam konteks. Bukan pemahaman, tapi gaya hidup. Apa itu gaya hidupnya? Gaya hidup yang menjadikan diri sendiri sebagai penentu atas segala sesuatu. Hawa nafsunya itu nggak bisa lagi diberhentikan, nggak bisa lagi dia impulsif, dia mengerjakan segala sesuatunya seperti yang dia inginkan. Pada saat yang sama, dia datang ke gereja. Ya ingat ya, saya pernah kesaksian di sini, saya nggak tahu ada beberapa yang datang waktu itu. Ini kan saya pemakai narkoba ya dulu ya, jenisnya putau suntik. Suatu kali saya punya pengalaman, cuma punya duit 50.000, bisa beli poketan 1 kali. Cuma bisa nyuntik 1 kali. Kalau nyuntik itu seperti di lab, jadi harus dapat arterinya. Tusuk sini, ke kaki, nggak bisa-bisa. Badan sudah mulai panas dingin. Waduh saya mulai kalap, ini gimana ini kok nggak bisa masuk. Di putus asa itu saya berdoa. Tuhan Yesus tolonglah supaya narkoba ini bisa masuk ke dalam tubuh saya. Amin. Setelah amin, saya tusuk dalam nama Yesus. Langsung dapat, gokil. Begitu itu barang aktif, saya mulai fly. Begitu saya fly, kata pertama yang muncul adalah puji Tuhan. Enak banget Tuhan, enak. Ada yang perhatiin ya, saya pada saat itu gak punya pemahaman apa-apa. Tapi pada saat yang sama saya sadar itulah kesesatan. Kesesatan itu menggunakan nama Tuhan untuk memenuhi hawa nafsu. Dan lagi-lagi kita menciptakan seperti yang Ludwig Feuerbach tadi ngomong. Maka pertanyaan saya hari ini adalah Anda datang ke gereja, Tuhan yang model apa yang Anda percaya? Kalau Tuhan yang modelnya hanya untuk menuruti hawa nafsumu, itu ajaran sesat namanya. Yang sadar atau tidak kita pegang, kita percaya, kita yakini, kita hidupi. Sehingga pada waktu kita jalani itu tidak terjadi, kita marah. Kenapa? Karena kita punya konsep Tuhan tuh begini nih. Harusnya begini nih. Apa yang aku mau? Sekali lagi ya saya mau ngomong gini loh. Sakit pengen sembuh, iya jujur aja. Kita juga pengen sembuh. Tapi pada saat yang sama lihat dong. Bagian firman yang lainnya mengatakan rancangan Tuhan jauh lebih indah daripada rancanganku gitu loh. Yesus itu waktu berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Kan begitu kan doanya harusnya. Bukan cuma sekedar memenuhi hawa nafsu. Tapi kalau ada orang hari ini terjebak dalam hawa nafsu, gak gampang sih. Makanya James Fowler membuat sebuah gambaran stages of faith. Anda pernah tahu gak nih? Jadi orang-orang tertentu di dalam imannya itu seperti orang yang bertumbuh secara usia biologis. Cepat saja karena gak ada waktu. Yang pertama adalah bagian toddler to preschool. Jadi kalau ada percaya yang pertama, stage orang yang percaya pada sesuatu itu namanya intuitive projective. Orang ini sama seperti anak-anak kecil. Gak bisa membedakan virtual dan reality. Ini ya kalau ada pasutir muda ya yang punya anak-anak hati-hati ya. Jangan dikasih YouTube Short, Roblox, jangan. Ya, Anda kalau lihat anak-anak main Roblox, lihat Roblox ya. Itu kan avatar. Dia bisa ngambil pisau gitu di Roblox ya. Tusuk. Ini orang gak bisa ngebedain. Mana virtual, mana reality. Nanti tiba-tiba dia ngeliat gunting, dia tusuk-tusuk sudah. Nah bagi James Fowler, orang pada waktu stage yang pertama, itu toddler. Dia datang ke gereja gak? Datang.
Di gereja ngapain? Tidur. Minggu depan ke gereja lagi, datang lagi dia. Dengar, ngapain dia? Kalau di gereja saya minta maaf ya, ada yang hobinya tuh gunting kuku. Saya nggak habis pikir nih datang ke gereja, gunting kuku di rumah kayak ngapain gitu loh. Kayak sengaja mau gunting kuku show off gitu loh, kayak kukunya yang paling bagus gitu loh. Enggak sih? Ya, gitu duduk gitu, angkatan cetek. Datang ke gereja, datang. Intuitif, kerjanya datang tapi nggak tahu. Nah stage yang kedua namanya itu mythical literal. Orang ini masuk dalam konsep orang yang sudah sekolah. Nah orang ini sudah mulai belajar. Belajar. Tapi belajar nggak ngerti apa yang dipelajari relevan atau nggak ngerti. Tapi dia belajar nggak? Dia belajar. Tapi hidupnya gitu-gitu aja. Menurut Fowler stage yang kedua. Stage yang ketiga adalah sintetik konvensional. Ini mulai adolescence. Mulai dalam konteks tertentu dia mulai memikirkan sebuah ketundukan. Orang itu sadar, oh ini orang tua saya harus hormat. Ini orang tua ketundukan. Banyak orang Kristen masuk dalam stage yang ketiga. Jadi orang ini datang ke gereja, tahu dia harus belajar tunduk pada firman, menghargai pendeta dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang tertentu dalam stage yang ketiga, itu seakan-akan nalarnya berhenti dan percaya apapun yang hamba Tuhan katakan. Stage yang ketiga. Ya, saya pernah di Jakarta tuh khotbah sebuah gereja, setelah selesai khotbah diajak makan. Satu orang tante datang ke saya nggak percaya sama Tuhan. Saya kaget, kenapa Ci? Slow, jangan ngegas, ada apa? Itu dia cerita, dulu ada ibu gembala kita. Ibu gembala kita itu tiba-tiba datangin saya. Dia bilang gini, you tahu nggak tadi malam waktu saya berdoa, 7 jam saya doa. Oh, saya dengar Tuhan tuh jelas sekali. Ngomong you tuh harus bisnis sama orang ini. Yuk saya kenalin ya. Singkat cerita dikenalin. Bisnis sama orang ini. Yang menurut ibu gembala ini omongannya dari Tuhan. 3-4 tahun berjalan, ini orang yang dikenalin makan uang ini. Ratusan miliar om, masih ada di Polda sana, berhenti di Jakarta. Dan sampai dengan saat itu dia terus bergumul karena dia percaya ini hamba Tuhan adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Gak mungkin salah, tapi kejadian begini menyakitkan hatinya. Ini direkam gak ini? Direkam gak? Direkam. Oh direkam ya, gak apa-apa ya, supaya viral sekalian. Ruben Onsu, bagi saya mungkin masuk dalam stage yang ketiga. Kenapa demikian? Karena di dalam pergulatan kehidupannya, dia mulai mencari sesuatu yang mempertanyakan tentang siapa Tuhan. Sorry, bukan yang ketiga, yang keempat. Individual reflektif. Begitu dia masuk dalam stage ketiga, dia belajar tunduk, terus menjalani kehidupan beragama, ke gereja dan sebagainya. Satu titik, masalah muncul, bang. Lalu tanya, loh kalau ada Tuhan kenapa ini terjadi? Ini stage yang keempat. Di dalam bagian stage yang keempat, orang mulai bertanya-tanya, Tuhan tuh ada atau enggak? Jadi kalau Anda tanya anak muda, kebanyakan stage yang keempat itu jadi skeptik. Tahu skeptik ya? Dia melakukan sebuah tindakan ritual agamis, tapi dia kemudian menyangkali kuasanya. Udah ikut aja lah, udah ikut aja. Siapa tahu jadi, kalau enggak juga gak apa-apa lah, nothing tulus, cara berpikir gitu. Jadi gak sungguh-sungguh apa yang dipercaya. Nah beberapa orang yang mu'alaf bagi saya, itu maksudnya stage. Mulai mencoba untuk memikir dan merenungkan kehidupannya. Apa yang terjadi pada saya. Nah orang-orang seperti ini mulai mencari cara untuk mencari apa yang benar. Gampang gak? Nggak gampang. Anda tahu kenapa? Karena pemahaman agamis Anda tidak langsung berjalan lurus dengan kehidupan mental. Orang-orang tertentu yang hidup dengan ADHD, bipolar, PTSD, enggak seketika Anda percaya Yesus semuanya selesai. Enggak men. Maka orang mulai bergumul, mulai mencari siapa saya. Kenapa dunia begini, kenapa begitu, kenapa saya melakukan begini, kenapa saya salah. Beberapa anak muda kemudian sekarang ini kehilangan kemampuan untuk memahami diri sendiri. Saya bisa nangis di tengah keramaian Pak. Ditanya alasannya Pak, I cannot identify why. Saya nggak tahu kenapa, saya nggak bisa identifikasi. Setiap kali saya sendirian saya merasa kosong Pak, kosong. Saya merasa jenuh, bosan, burn out dalam hidup, muter, melakukan hal yang sama. Besok kerja lagi, sekolah lagi, kuliah lagi. Tapi merasa kosong, apa tujuan hidup? Mulai nangis sendiri, merasa tidak dihargai, tidak dicintai, tidak ada yang mengakui. Ada orang hari ini hidup berpasangan menikah, tapi lulu gue. Tapi menikah, lulu gue. Tanpa sadar
pada waktu dia menjalani kehidupan, dia datang beragama, gak ada relevansinya dengan apa? Dengan masa lalu. Kenapa? Ada kepahitan. Dan kepahitan itu bergeraknya dengan apa? Unconsciously. Bergerak menggerogoti mental. Si orang datang ke gereja om. Tapi dia gak sadar bahwa apa yang diakui, dipercayai, itu gak relevan dalam hidupnya. Sehingga pada saat yang sama dia bangun tembok. Gini deh, saya percaya sama Tuhan, tapi segini aja ya. Gak bisa masuk ke sini, enggak, sini aja, udah sini aja. Kalau lu masuk lebih dalam, dia gak akan bisa ngapa-ngapain, enggak. Itu tergantung saya. Dalam konteks bagian inilah ajaran sesat itu masuk. Kenapa? Ini dia. Karena ajaran sesat selalu akan membelenggu kita dengan validasi pembenaran diri. Tahu omongannya apa? Omongannya gini, udah gua mah gini aja, gak bisa apa-apa lagi. Saya mau sudah begini, mau diapain lagi? Udah terima aja, saya memang begini. Situasi memang begini. Validasi pembenaran diri. Saya udah gak bisa diapa-apain lagi, ya sudah terima saja. Saya memang begini kok. Pernah dengar gak sih orang seperti ini? Ya, tapi kalau saya wajah Anda di sini gak ada ya, di gereja saya doang yang ada itu. Ya. Tapi kalau ada, kita harus bertobat sudah. Karena itu masuk dalam kesesatan. Kenapa? Karena kemudian denial. Tidak lagi percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang bisa mengintervensi kehidupannya. Kuasa Injil, kuasa kebangkitan yang melampaui akal dan pikiran manusia. Yang bisa melakukan apa yang tidak mungkin buat manusia, jadi mungkin di hadapan Tuhan. Nah kalau ada ngomong gitu, saya dulu begitu, ya sudah saya begini kok. Terus mau apa? Kitab Roma menjelaskan kalimat yang menarik ya. Paulus mengatakan, saudara-saudara keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ini ngomong kepada orang Yahudi. Ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Apa kesaksiannya? Bahwa mereka apa? Sungguh-sungguh giat bro untuk Tuhan. Setiap hari ke gereja gokil. Semua pelayanan dikerjain. Ini orang namanya tahu gak siapa? Lola. Lo lagi. Tahu gak sih? Di gereja ini ada gak sih? Di komisi pemuda dia ada, lansia dia ada, ibadah dia ada, doa dia ada, bersih-bersih dia ada, ya, ngelas gerbang dia ada. Pokoknya si Lola nih selalu ada nih, giat untuk Allah nih. Ya. Sampai gak ada waktu di rumah, ya. Suruh ngekos nih di gereja, mungkin ada ruangan kosong atau apa gitu. Giat kurang apa tuh? Giat untuk Allah tapi kalimatnya, tapi tanpa apa? Pengertian yang benar. Karena tanpa pengertian yang benar, ayat 3. Oleh mereka tidak mengenal kebenaran Allah, karena mereka berusaha untuk apa? Mendirikan kebenaran. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini tipe orang yang saya pernah temui. Waktu punya masalah, yang muncul apa? Pak saya kurang apa melayani Pak? Pak saya kurang apa kasih persembahan Pak? Saya kurang apa kerja keras buat gereja Pak? Saya kurang apa bayar harga Pak untuk semua yang katanya Tuhan. Tapi kok dari sekian miliar orang istri saya yang kena kanker. Dari sekian miliar orang kenapa anak saya yang punya latar keterbelakangan. Dari sekian miliar orang kenapa saya yang sial. Kenapa saya? Itu dia. Karena konsep ajaran sesat tanpa sadar membelenggu dirinya. Dia dengar, dia dapat masukan, dia dapat pemahaman, dia dapat pengenalan. Pada saat yang sama, aduh harusnya begini. Makanya Bapak Ibu sekalian hati-hati Anda dengar testimoni. Tahu gak sih? Testimoni. Sampai testimoninya tuh ngajak 3 dokter lagi. Mesin ronsennya aja dibawa ke panggung. Pernah lihat gak sih? Saya sakit kanker, dites dulu. Sudah. Bapak siapa? Dokter, spesialis apa? Oh cancer. Oke, Bapak ya sebagai saksi ya. Coba ini dicek ya. Coba di belakang ada mesinnya ya. Di atas mimbar Om, di atas mimbar dicek, dilakukanlah MRI. Lalu kemudian dibaca. Di Bapak dokter ya, Bapak dokter lihat Pak gimana Pak? Bersih ini gak ada apa-apa. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saya bukan ngomong itu gak bisa terjadi, bisa. Mujizat itu masih ada. Tapi maaf, mujizat itu sifatnya personal. Enggak karena nih orang pasti sembuh, lu semua pasti sembuh. Tapi orang mendengar itu punya semangat, ekspektasi. Gua pasti sembuh, dia sembuh, gua pasti sembuh. Tuhannya sama kok. Si orang kemudian sakit hati, ini ajaran sesat sudah. Anda jangan terus berpikir, wah gak apa-apa kok baik. Enggak. Kalau Anda gak punya filter melihat itu,
Anda kan kecewa. Kenapa? Karena dari 5 orang yang berdoa, 4 sembuh, Anda tidak. Anda kecewa sama Tuhan. Yang salah ada di mana? Yang sini loh. Kenapa? Karena kuasa Allah dibuat festival. Gak usah, festival kuasa Allah itu gak usah difestivalkan. Kita tahu semua kuasa Allah. Kadang-kadang saya juga bingung gitu loh. Beberapa anak pemuda hari ini dibaptis. Baptis sekali, 2 kali, 3 kali. Om, lu tanya, lihat di YouTube sana loh. Ada mu'alaf, dibaptis 30 kali. Mau kurang apa baptisnya gitu loh. Dengan segala model, segala macam pendeta. Dibaptis. Tapi orang berpikir, wah kalau dibaptis gue hidupnya lebih baik, lebih baik. So ada bahaya so. Karena pada waktu Anda baptis 2 kali, 3 kali, 4 kali. Baptisan pertama Anda itu dimulai dengan sebuah klaim dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Betul? Anda baptis lagi. Berarti pada saat yang sama, siapa Bapa, Allah, dan Roh Kudus yang pertama? Siapa? Siapa yang Anda klaim? Berarti Anda menyangkali klaim yang pertama, Anda membenarkan klaim yang kedua. Saudara, ini bukan masalah remeh-temeh, enggak saudara. Enggak. Ada suatu anak putri datang sama saya, nangis. Dia curhat, dia bilang, Pak, saya sakit hati Pak. Sama siapa? Gereja, pendeta? Enggak, sama Tuhan. Loh kok bisa gitu? Karena saya minta Pak doa. Saya pengen melayani Tuhan. Tapi di gereja tersebut orang bisa jadi WL melayani Tuhan, orang bisa bahasa roh. Saya minta Tuhan, tolong dong kasih saya bahasa roh. Tapi enggak dikasih-kasih. Teman saya Pak dikasih bahasa roh Pak, langsung. Saya tanya. Terus maksudnya gereja itu enggak bisa tuh gimana? Ya harus pakai bahasa roh. Saya tanya, kamu orang apa? Saya orang Nias Pak. Ya udah gini, nanti kalau dites, kamu menyembah Tuhan dengan bahasa Nias. ya puji Tuhan dia mengikuti saran saya dan dia lolos. Saya kadang-kadang ada orang yang punya konsep pengajaran, diajarin dia di mimbar saudara. Nah pada saat yang sama kita kehilangan fokusnya yang mana nih fokusnya. Maka sebagai manusia berdosa, perhatian ya, kita selalu akan mengejar kepuasan diri dengan memanfaatkan keberadaan Tuhan. Saya break di sini ya. Coba kita tanya ya hari ini ya, mengapa Anda ada di sini? Sekadang kita sadar atau tidak, kita tidak mengklaim ajaran sesuatu benar, enggak. Tapi pada saat yang sama, ini bukan masalah narasi yang kita dengar, tapi perilaku yang kita jalani. Karena perilaku yang kita jalani selalu mengikuti hawa nafsu. Pada saat yang sama, doa. Saya mimpin lansia, di sini ada lansia nggak sih? Persekutuan lansia gitu ya. Selesai khotbah, selesai seorang tante. Minta maaf ya, dengan segala hormat. Tante ini kan sudah lumayan usia ya. Jadi diomongin tua nggak mau sih, dewasa lah. Ya cuma tua juga sih. Terus datang minta doain, Pak Jo tolong doain. Kenapa ini loh, kemarin baru cek darah Pak Jo. Asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, gulanya juga tinggi. Oke deh, tante udah makan obat, udah ya kita doa ya. Doa selesai. Selesai doa, terus kita kan ada ramah tamah ya. Nah saya juga gak tahu nih panitia kok bisa begini ya. Berpapasan sama tante ini. Lagi pegang piring. Di dalam piringnya, semua yang haram-haram ada di sana. Saya bilang, tante kan tadi kolesterol tinggi. Kan asam urat tinggi, kan diabetes tinggi. Kok makannya gini tante? Gak apa-apa kita doa aja tengking dalam nama Yesus. Ya kan gak gitu juga gitu cara mainnya kan gak gitu loh. Tapi kadang-kadang untuk kesenangan diri ya udah. Ya kita pakai nama Tuhan aja lah. Kita pakai doa aja lah. Kita sebut aja nama Yesus lah. Udahlah ini karena ada nama Yesus jadi diklaim ini benar gitu loh. Gak gitu cara mainnya. Karena kita sadar bahwa itu ajaran sesat. Maka poin yang kedua yang terakhir adalah ini. Bebas dari belenggu dari kesesatan. Ayat 9, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang salah. Itu jelasin sedikit ya. Untuk menjelaskan ayat 8 ini, waduh Petrus menjelaskan Sodom dan Gomora lah, tentang Lot lah, tentang kejadian-kejadian di masa lalu. Yang mana langsung pesannya dapat. Gini loh, sejak dahulu Tuhan itu tidak membiarkan orang-orang yang sesat itu berjalan terus, enggak. Selalu ada hukuman. Tapi pada saat yang sama, orang-orang yang saleh diselamatkan oleh Tuhan. Ini luar biasa. Saudara.
Maka kalimat kata menyelamatkan itu bentuknya adalah berbeda dengan orang jahat. Kata orang-orang jahat di sana to be punished. Dalam terjemahan bahasa Yunani itu lebih jelas. Ini bukan nanti dihukumnya, bukan. Tapi udah under punish, bukan future, tapi sekarang. Maka kata yang sama juga muncul untuk menjelaskan kata menyelamatkan. Karena kata menyelamatkan di sana itu dijelaskan dengan gambaran bahwa dia akan terus-menerus diselamatkan. Mana ya? Sorry. Ini dia. Bukan dalam bentuk future. Tapi kalau kita ngomong tentang menyelamatkan, kalimatnya begitu. To rescue itu verb present. Jadi kalau lihat ya gambarannya. Untuk orang-orang yang sesat, yang mengajarkan kesesatan, under punishment. Kalau dia under punishment berarti Tuhan itu tidak pernah lalai menyatakan kebenarannya. Jadi orang masih ada Pak, masih ada? Enggak. Dia udah under punishment. Kalau kita tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan, bukan berarti Tuhan itu gak bekerja. Tuhan sedang bekerja, walaupun kita tidak bisa melihat, Tuhan itu terus bekerja sudah. Tuhan terus bekerja. Tapi pada saat yang sama, ini adalah kemerdekaan buat kita, apa itu? Karena Tuhan pada saat yang sama terus menyelamatkan, dia bekerja secara aktif, saudara sekalian. Dan buat kita kemudian sadar, di tengah-tengah ketidakmampuan kita mengerti seutuhnya tentang firman, tapi Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang senantiasa menuntun kita dari satu langkah, sehingga kemudian kita ketemu sang kebenaran itu. Anda tadi ingat cerita waktu saya pakai putau itu, doa. Berjalan dengan waktu, saya masuk panti rehabilitasi. Yang saya yakini juga cara Tuhan, mempertemukan saya dengan seorang pendeta yang genah. Nah begitu saya cerita itu, pendeta itu langsung meluruskan, yang kamu lakukan itu sebenarnya sedang menyangkali Tuhan. Kamu lakukan itu salah, kamu gak bisa gini loh, ayo kita merampok bank supaya uangnya nanti kita bagi-bagi ke orang miskin. Sebelum kita merampok bank untuk sebuah kebaikan, mari kita bersatu hati berdoa, Allah kuasa melakukan. Enggak begitu kan? Tuhan tolonglah Tuhan, tutuplah semua mata polisi itu sehingga ketika kami merampok, mereka tidak bisa melihat. Kan aneh gitu loh. Kan gak gitu, kan gak pakai nama Tuhan untuk melakukan sebuah kesalahan, enggak dong. Tapi dalam perjalanannya Tuhan mempertemukan saya. Dengan Pak Pendeta yang mengatakan yang kamu lakukan itu keliru. Maka saudara sekalian ini pentingnya buat kita belajar pada waktu Anda ada sesuatu, Anda tidak gampang pindah-pindah gereja saudara. Karena pada waktu gereja itu tidak lagi menyatakan kebenaran sesuai dengan firman, dengan penafsiran yang benar, kita akan mudah sekali menyimpang. Maka pada waktu kita ngomong tentang bagian menyelamatkan, ini adalah bagian yang buat kita bawa pulang. Kita baca sama-sama, 3, 2 ya. Tuhan salah memilih umatnya, walau mereka bisa salah memilih jalannya. Anugerahnya tidak hanya dinyatakan, tapi juga mengarahkan umatnya kepada kebenaran. Amin. Anugerah Tuhan buat kita itu bukan cuma sekedar kita terima, lalu kita kemudian percaya pada Yesus, enggak. Karena true faith always seeking understanding. Iman yang sejati menolong kita untuk semakin mengerti apa itu kebenaran. Karena Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, dia memimpin. Nah bagian inilah membuat kita kemudian sadar. Sadarnya adalah pada waktu kita hidup di dalam kedagingan, kita sadar kita tidak mampu melepaskan diri kita dari hawa nafsu. Karena kita punya terus hawa nafsu, kita terus mencari validasi kebenaran. Supaya kita mengatakan yang saya butuhkan ini, saya butuh sebuah referensi, ini benar, ini benar. Makanya jangan aneh kalau beberapa gereja yang selalu ngomong tentang berkat, ngomong tentang mujizat, ngomong tentang segala sesuatu, breakthrough, terobosan, dipenuhi. Karena pada saat yang sama dia datang dengan pergumulan sesuatu, dia validasinya dengan Tuhan. Sekali lagi saya harus ngomong ini dengan fair enough ya. Saya bukan ngomong sekali lagi Tuhan gak memberkati, Tuhan memberkati jauh. Tapi yang terlebih penting adalah tidak hanya minta berkat yang terbaik, tapi jadilah pribadi yang terbaik. Kadang kita minta berkat yang terbaik dari Tuhan, tapi kita tidak lihat pribadi yang terbaik di hadapan Tuhan itu seperti apa. Saya punya teman sudah, ikut KKR cerita sama saya. Di akhir khotbah dia altar call. Pendeta yang ngomong begini, barang siapa di sini yang bawa helm, angkat helmmu tinggi-tinggi ke atas, aku berdoa minggu depan tidak bawa helm. Ngerti maksudnya? Naik mobil. Teman saya ikut bawa helm, diangkat. Dalam nama Yesus, amin. Terus gitu, saya tanya, bro, terus minggu depan lu bawa helm gak? Enggak, luar biasa doanya. Yang gak bawa helm karena sepedanya hilang.
Gini loh, buat saya, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Amin ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Benar gak? Saya percaya nih firman, iya dan amin. Tapi jangan berhenti di sana. Ayat berikutnya adalah pikulahkuk. Panggilan Tuhan kepada kita adalah belajar menyangkal diri dan memikul salib. Dan saya yakin 1000% orang yang takut akan Tuhan tidak perlu mengejar berkat karena berkat akan mengejar dirimu. Tapi yang utama dan terutama adalah kita menikmati relasi dengan Tuhan. Karena waktu Yesus mati menebus kita, mati di atas kayu salib, yang diperdamaikan adalah relasiku dan dia. Sudah beberapa waktu yang lalu saya ngantar anak saya ke Pineng, cuma berdua. Anak saya sakit, masuk ke ruang operasi. Saya kadang-kadang lihat gini ya seperti orang tua lah ya. Tuhan kalau boleh jangan anak saya deh, saya aja deh. Betul gak sih? Saya aja deh. Lebih sakit ngelihat anak sakit, tau gak sih? Kami hanya berdua ke sana karena keterbatasan satu dan lain hal. Tapi WA, telepon saya nggak berhenti. Pak, fit call Pak ya. Kita mau doa Pak. Ada lagi Pak, Tuhan tolong ya Pak, kasih firman, kasih apa. Tahu sih, walaupun kami hanya berdua, tapi saya ngerasa keluarga saya banyak. Dan saya menangkap sebuah kepastian gini. Ketakutan terbesar manusia itu bukan besar kecilnya masalah, dengerin. Bukan besar kecilnya masalah, bukan. Ketakutan terbesar manusia adalah dengan siapa Anda menghadapi masalah. Karena sekecil apapun masalah, kalau Anda sendirian game over. Tapi sebesar apapun masalah Anda, kalau Anda tahu Anda punya teman, sahabat, Anda punya Tuhan, seberat apapun masalah Anda akan bisa melaluinya. Amin gak sih? Saudara, itu yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan tidak memberi apa yang kita harapkan, yes. Anda tahu kenapa? Karena dia sedang memberikan hidupnya buat Anda. Kadang-kadang jawaban doa terasa tidak ada jawaban. Anda tahu supaya apa? Supaya kita sadar yang kita butuhkan adalah Tuhan itu sendiri, bukan apa yang kita minta. Tuhan itu sendiri. Maka dalam perjalanan hari ini, kita tahu bahwa Injil yang sejati tidak hanya memerdekakan kita dari bahaya kesesatan, tapi juga memampukan kita untuk apa? Menghidupi kemerdekaan itu. Hari ini Tuhan sudah membebaskan dari belenggu hawa nafsu. Bebas, Anda punya pilihan, punya kekuatan, kemampuan untuk tidak lagi memenuhi apa yang saya mau. Dan Anda bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan walaupun aku tidak mendapat apa yang kuharapkan, tapi Engkaulah Tuhan selamanya yang kudambakan. Hanya Engkaulah satu-satunya di dalam hidup ini. Maka waktu kita berjalan kita tahu musim kehidupan bisa berjalan. Semua up and down kita bisa jalani. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita menjalani kehidupan ini. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara sekalian, pada kebaktian yang kedua ini mari kita merenungkan sejenak perjalanan hidup kita hari ini. Adakah di antara kita hari ini yang pernah kecewa sama Tuhan? Bukan Tuhan yang salah sebenarnya, tapi cara pandang kita terhadap Tuhan yang salah. Kita pernah dengar kalau kita minta terus-menerus Tuhan pasti akan kasih. Anda doa minta gak dikasih-kasih, Anda merasa sakit hati. Karena sebenarnya bukan itu yang Tuhan mau, bukan. Mungkin ada di antara kita hari ini sedang punya pergumulan masalah. Dan Anda bertanya ya, sampai kapan ya saya bisa kuat ya menjalani ini ya. Tapi kebenarannya adalah ini, kemerdekaan itu bukan cuma sekedar kita bebas dari kuasa dosa. Tapi kemerdekaan itu sekaligus membuat kita sadar bahwa kita bisa menghidupi kemerdekaan itu dengan sukacita. Bukan karena kita yang bisa untuk bisa merdeka, tapi karena kita sudah dimerdekakan oleh Yesus. Adakah di antara kita hari ini sedang punya pergumulan dan masalah? Masalahnya nggak selesai, yang satu belum selesai, yang lain datang lagi. Dan Anda bergumul, mungkin udah ada tawaran ya, ayo deh kesini aja, ini orang pinter, kayak bisa deh, coba aja lah, coba. Hati Anda mulai mendua hati ya, iya ya apa nggak coba aja ya. Atau mungkin ada beberapa orang hari ini yang setiap kali ada, wah pendeta besar datang, ada mujizat, datang tapi nggak dapat kecewa. Tapi hari ini
kasih kita kekuatan dan penghiburan. Dia mengatakan, mari yang letih lesu, yuk pikulah kuk yang kupasang. Tenang aja, kuk itu ringan karena kamu enggak memikulnya sendirian, enggak. Engkau memikulnya bersama dengan aku. Dan kalau ada di antara kita hari ini yang berkata, Tuhan, nyatakanlah apa yang Tuhan mau. Terserah Tuhan deh. Karena saya tahu Tuhan mengasihi saya. Saya mau belajar berserah di tengah semua masalah yang saya hadapi. Saya gak mau neko-neko, lihat kiri kanan, coba ini, coba itu, enggak. Iman saya tetap melekat hanya pada Yesus. Dan ada yang jika berkata demikian, saya ingin berdoa buat Anda. Silakan taruh tangan kanan Anda di dada Anda. Saya akan berdoa, puji Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau hadir di sini, Engkau melihat jemaat-Mu yang hari ini bergumul dan menaruh tangannya di dada. Hamba tidak tahu tapi Engkau maha tahu. Hamba terbatas tapi Engkau tidak terbatas. Hamba berdoa memohon Tuhan, beri mereka karunia, kemampuan untuk menjalani kehidupan yang sulit dan berat seperti ini. Kuatkan iman kami Tuhan, dan ketika kami tidak mampu melangkah, Engkau berjanji Engkau akan menggendong kami. Gendong kami Tuhan, sampai masa putih rambut kami, Engkaulah tetap Tuhan kami. Terima kasih karena Yesus Tuhan kami sudah menebus dosa kami. Tidak ada satu orang pun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Besar kecilnya masalah, selama ada Tuhan bersama dengan kami. Kami yakin kami dimampukan untuk menjalaninya. Walaupun gunung itu tidak beranjak, tapi tetap Engkaulah yang berkuasa. Walaupun apa yang kami doakan kami tidak dapatkan, tapi kami tetap percaya Tuhan terlalu sayang sama saya. Tuhan pimpin kami, tolong kami untuk melangkah. Satu langkah yang kecil bersama dengan Tuhan yang besar. Kami percaya akan melihat banyak perkara ajaib dinyatakan. Tuhan tak berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Kami lebih daripada pemenang karena Yesus Tuhan kami yang sudah memberikan kemenangan itu buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan turunkan tangan. Bapa di dalam surga, inilah doa kami. Satu hal kami rindu, kami tetap ada di dalam hati-Mu dan Engkau tetap ada di dalam hati kami. Dalam perjalanan ini ada banyak pengajaran, kami tidak ingin diombang-ambingkan. Anugerah Tuhan lebih dari cukup. Berkati gereja ini, berkati Pak Emil, dan semua majelis yang melayani, Budian, dan semua keluarganya, dan semua anak-anak Tuhan yang Kau panggil. Kami tetap memberitakan kebenaran yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Joy atas firman yang dibawakan, biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan memberikan, menyatakan pengakuan iman kita. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Bersama-sama dengan umat di segala tempat kita menyatakan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Mari kita bersama-sama menyanyi. Bersyukur bertanah air
bersama-sama melihat beberapa warta. Pada hari Rabu ada persekutuan doa seperti biasa dengan tema What, Who, Where, and When. Jemaat sekalian dipersilakan untuk datang bersama-sama. Kemudian paduan suara anak juga akan mengisi pujian pada hari Natal apa ya namanya? Surabaya ya, GKT ya, GKT se-Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan sekitarnya pada tanggal 6 Desember. Oleh karena itu bagi jemaat yang mempunyai anak SD, SMP serta punya cucu mungkin umur demikian silakan mendaftar kepada Ibu Silvi. Dan kegiatan misi juga ada beberapa kegiatan misi dari Sinode dan gereja kita, yaitu gerakan misi 1000 per hari selama bulan Agustus, dan persembahan kantung warna biru hari ini dipersembahkan untuk pelayanan misi, dan juga ada pelayanan misi ke Palangkaraya pada tanggal 22 sampai 25 Agustus. Mari kita support bersama-sama. Ini bisa dilihat tujuan gerakan 1000 per hari dari misi Sinode. Selamat ulang tahun juga kepada jemaat sekalian yang berulang tahun pada tanggal-tanggal ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan ini adalah laporan persembahan per 10 Agustus. Hari ini ada lomba 17 Agustus, jadi jemaat silakan ikut. Setelah selesai kebaktian jangan pulang dulu, meramaikan acara ini. Seru, saya lihat sudah jemaat juga mungkin bisa lihat ya, ada beberapa lomba, tempat-tempatnya juga, terus ada makanan yang bisa dibeli juga. Mari kita bersama-sama menyanyikan bait yang ketiga. Dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersyarat kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha. Mari bersama-sama berdiri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Engkau berikan, Engkau limpahkan pada kami, baik materi dan kesehatan Tuhan. Tapi yang terutama ya Tuhan, kami mohon tolonglah merdekakan kami, supaya hidup kami menjadi persembahan yang benar untuk-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, supaya kami bisa mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kami sendiri. Yang terutama ya Tuhan, supaya kami bisa mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Temani dalam perjalanan hidup kami, supaya senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu, untuk kemuliaan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Bagaimana hari ini, sudah bisa merdeka?
Merdeka. Merdeka dari segala hal-hal yang duniawi, ajaran sesat dan lain-lain ya. Ayo kita katakan merdeka. 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 Haleluya. Terima kasih pada jemaat yang sudah hadir hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan biarlah apa yang kita lakukan itu sungguh jadi persembahan bagi Tuhan. Saya juga menyambut jemaat yang baru pertama kali atau yang baru beribadah pertama kali di tempat ini bersama-sama kami. Bisa angkat tangan sejenak? Ada? Sebelah kanan saya? Ada? Ada? Baik, silakan berdiri ya. Kita berikan aplaus. Terima kasih atas kedatangannya ya. Tempat ini merdeka untuk didatangi lagi ya. Jangan takut untuk datang ke sini karena rumah inilah rumah doa bagi segala bangsa dan di rumah ini kita dimerdekakan oleh kuasa Kristus. Amin Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih kepada Bapak Evangelis Joy Manik. Beliau melayani di GKI Pergaulan Bunder. Salam untuk jemaat di sana dan juga keluarga. Tuhan memberkati Pak Joy dimanapun melayani. Saya sudah lama ketemu Pak Joy. Untungnya waktu ketemu dia sudah bertobat. Ya, untungnya kalau enggak jalan hidup kita enggak tahu kemana ya. Mungkin sudah jadi bandar. Tapi sekarang pemberita Injil bukan bandar narkoba, pemberita Injil. Terima kasih kepada setiap pelayan ibadah hari ini yang sudah luar biasa ya. Saya juga mengapresiasi jemaat yang lautan merah benar ya. Merah semua ini, keren ini ya Indonesia. Merah darahku, putih tulangku gitu ya. Baik, terima kasih juga pada setiap pelayan ibadah. Hari ini mereka luar biasa, ada Pak Prabowo sebelah kita. Ibu Megawati, Mas Gibran, Mbak Puan sebelah sana. Wah ya, luar biasa ini cetar membahenol katanya. Ini karena semangat kita untuk merayakan hari kemerdekaan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Hidupi kemerdekaan itu dengan kemerdekaan melayani Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih atas semuanya dan saya menghimbau jemaat ikut lomba-lomba sambil makan soto A10.000. Nggak ada yang jual karena hari merdeka diskonnya banyak saudara. Ya, diskon berapa persen? 17% atau 80% nih saya nggak tahu. Pokoknya 10.000 ya. Baik. Bapak Ibu sekalian yang perlu saya tekankan lagi ya, bahwa kita harus banyak berdoa. Merdeka bukan berarti tidak berdoa. Tetap berdoa hari Rebu, ayo datang. Kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk segala pergumulan, berdoa untuk gereja menjadi pembawa pemberita Injil. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Biarlah hari ini, hari di mana negara ini, bangsa ini Tuhan berikan kemerdekaan, kami boleh bersuka cita di dalam kasih dan anugerah-Mu. Lebih daripada itu, Engkau sudah memerdekakan kami dari kuasa dosa. Kami dulunya terancam hukuman kekal, tapi sekarang kami memperoleh kemerdekaan kekal di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan tempat ini. Bila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bila ada yang dalam pergumulan hidup, pergumulan rumah tangga, pergumulan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam studi, dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam pelayanan, kami yakin dan percaya bersama Tuhan kami mampu menghadapi itu semua. Karena kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan. Janji-Mu, Engkau selalu menyertai kami. Bukan hanya hari ini saja, tapi sudah dari dulu sampai selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus juga berdoa supaya Tuhan juga menolong kami di dalam hidup ini selalu bersandar berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus juga berdoa untuk segenap hamba Tuhan, segenap penatua, segenap aktivis Tuhan juga menolong supaya kami merdeka melayani, merdeka untuk menjadi berkat, merdeka sungguh-sungguh menjadi hidup lebih baik lagi. Dan kami ingin berubah karena kami mau semakin seperti Kristus. Ya Bapa, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Kami berdoa untuk para pemimpin kami, Presiden dan segenap jajarannya. Tuhan tolong berikan kemampuan, berikan akal budi, berikan kuasa kepada mereka untuk memberantas korupsi, untuk memberantas ketidakadilan, supaya negara ini makin maju, makin jaya, makin makmur. Terima kasih Bapa, kami terus juga berdoa untuk pemerintahan kota di Surabaya ini. Tuhan tolong para pejabat, supaya mereka sungguh juga hikmat Tuhan menyertai. Berkati Pak Eri Cahyadi dan segenap jajarannya. Kami berdoa Tuhan, kami sebagai orang-orang Kristen yang hidup di Surabaya memberikan kontribusi yang nyata, sumbangsih nyata untuk kesejahteraan kota ini. Terima kasih Bapa, berkati gereja Tuhan di Citraland ini juga memberikan berkat, menjadi berkat bagi warga di sekitar sini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, silakan berdiri. Kita akan puji muliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Yang kasih Tuhan, pulanglah dan biarlah kemerdekaan yang sudah engkau peroleh itu juga dibagikan kepada orang-orang sekitarmu, dan terimalah berkatnya. Kiranya Allah Bapa mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan kepadamu dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan biarlah anak yang tunggal itu, Yesus Kristus yang telah memerdekakan engkau, selalu berjalan besertamu dalam susah, senang, sehat, sakit, dalam segala keadaan. Biarlah Allah Roh Kudus menghiburmu, menguatkanmu, dan meneguhkan imanmu dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkatimu.